Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novi Rahmadini dengan NIM 2005 171026 dari kelas Manajemen Bisnis 6B, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan ujian praktik dari mata kuliah riset pemasaran. Yang mana pada kesempatan kali ini pula saya akan menyelesaikan dua kasus dengan menggunakan dua analisis. Yang pertama itu dengan menggunakan analisis cluster dan yang kedua itu dengan menggunakan analisis faktor. Nah, jadi untuk menyelesaikan persoalan yang pertama kita menggunakan analisis cluster terlebih dahulu. Namun sebelum masuk kepada praktiknya, saya akan menjelaskan secara ringkas apa sih itu definisi dari analisis cluster. Nah, jadi analisis cluster atau yang juga dikenal dengan namanya analisis kelompok adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengenali kelompok-kelompok yang dihasilkan dari pengelompokan unsur-unsur yang lebih kecil berdasarkan adanya kemiripan antara satu sama lainnya. Nah, jadi setelah mengetahui definisi tersebut, jadi langsung saja kita melakukan ujian praktik dengan sebuah data yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, jadi untuk memudahkan dan mempersingkat waktu pengerjaan kita, saya tadi sudah mengolah datanya menggunakan aplikasi Microsoft Excel pada laptop saya. Nah, jadi di sini sudah saya kelompokkan data-datanya agar nantinya lebih mudah. Langsung saja kita beralih kepada SPSS lagi, yang mana kita langsung saja masuk kepada variable view-nya. Di kolom name ini kita bisa mengisi kota yang pertamanya, kota, kemudian pendapatan, kemudian ada pinjaman, dan ada dana hibah. Nah, jadi di SPSS sendiri, untuk menuliskan dana hibah itu di SPSS ini tidak akan bisa jika kita menuliskan dengan spasi. Misalnya nih, dana spasi hibah. Nah, selanjutnya pasti akan muncul variable name, contents, and illegal character. Nah, jadi untuk mengantisipasinya, kita singkat saja penulisannya seperti dana titik hibah, gitu. Kemudian ada konsumsi, kemudian penduduk. Nah, di sini ada penduduk terakhir, sorry. Nah, sudah masuk semua di variable view-nya. Kemudian kita akan mengatur type dari si kota ini, karena nantinya kota ini akan kita buat dengan karakter huruf, bukan dengan karakter angka. Maka type ini kita ubah menjadi string, agar nanti karakter huruf seperti A, B, C itu bisa muncul pada saat kita beralih ke data view. Nah, kita klik OK. Kemudian di sini otomatis measure-nya ini beralih menjadi yang namanya nominal, gitu. Kemudian untuk measure yang pendapatan sampai dengan penduduk, karena nantinya di data view kita hanya akan memunculkan sebuah karakter angka, maka kita ubah menjadi scale. Nah, kemudian untuk si desimal ini sendiri, semuanya dinolin aja, kecuali di pinjaman, karena nanti ada satu angka di belakang koma, maka saya akan mengubahnya menjadi 1 aja. Kemudian untuk yang lain-lainnya kita bisa nolin aja. Kemudian sudah semuanya ini beres, kemudian kita beralih ke data view dengan memasukkan data yang tadinya sudah kita masukkan ke dalam Microsoft Excel. Jadi kita tinggal meng-copy paste aja. Pertama-tama kita Ctrl C dulu, kemudian kita beralih ke SPSS lagi dengan klik paste aja langsung. Nah, jadi ini data sudah muncul di data view. Selanjutnya, untuk menyelesaikan kasus ini, kita langsung saja dengan masuk ke langkah yang pertama, yaitu dengan melakukan standarisasi atau transformasi. Nah, jadi caranya itu adalah dengan klik Analyze, kemudian pada submenu kita pilih Deskriptif, Statistik, dan kemudian klik yang Deskriptif. Nah, jadi kemudian muncullah sebuah kotak seperti ini. Kemudian semua data yang ada di kolom sebelah kiri kita pindahkan ke variables. Caranya klik shift aja, kemudian scroll ke bawah. Terus ini ada icon ini kita pindahkan ke kanan. Kemudian kita bisa checklistin aja yang save standardized values as variables. Kemudian abaikan option-option lain. Kemudian kita langsung saja klik OK. Nah, jadi setelah kita klik OK tadi, maka akan muncul output yang ini bisa dilihat sama-sama di sini. Nah, jadi kan sudah muncullah output berdasarkan pengolahan dari langkah pertama yang kita lakukan tadi. Namun deskripsi yang ada di sini itu digunakan sebagai dasar perhitungan dari analisis cluster. Nah, jadi selanjutnya kita membuka kembali tampilan si data view yang mana sudah bertambah nih, yang sebelah sini ada dia Z pendapatan, Z pinjaman, Z dana hibah, Z konsumsi sampai dengan Z penduduk. Tadi kan awalnya kita cuma mengisi sampai sini, cuma sampai penduduk. Karena tadi data sudah kita olah, maka kolom di data view-nya ini bertambah gitu. Nah, untuk selanjutnya hasil dari si Z-score ini yang akan dipakai untuk menjadi dasar analisis cluster. Kemudian untuk langkah yang kedua kita langsung saja kembali lagi mengklik analyze ini, kemudian pilihlah submenu yang classify, ini dia, terus kita pilih yang K-means cluster. Nah, hingga tampaklah dia pada layar yang seperti ini.
Kemudian kita masukkan seluruh variables yang ada icon Z score-nya ini, yang mana tadi pada langkah 1 itulah dia yang kita peroleh. Kemudian ini semuanya kita masukkan ke kolom variables. Terus kemudian di label case by, ini itu kita masukkan kota yang ini, kita masukkan kota ke label case by. Kemudian dalam hal ini itu number of cluster sebagaimana dengan jumlah yang dimaksud. Dalam hal ini itu kita isikan dia 3, yang mana berarti diharapkan akan terjadi atau terbentuknya 3 cluster gitu. Nah, jadi klik mouse pada bagian save ini, kemudian kita centang cluster membership, distance from cluster center, itu kita checklist aja. Kemudian kotak dialog ini kita klik aja langsung continue untuk kembali ke menu utamanya. Kemudian klik mouse pada kolom options. Pada tahap ini ini kan sudah dicentang secara otomatis initial cluster center. Kemudian checklist pool, aktifkan pula ANOVA table. Terus kemudian missing values-nya ini kan udah memang otomatis exclude case list twice. Nah, jadi abaikan yang lain, kemudian kita klik continue untuk kembali ke menu utama. Nah, jadi dari tampilan ini kita langsung saja klik OK, dan kemudian nanti pastinya akan kembali memunculkan sebuah output baru dari data yang sudah kita olah ini. Nah, sudah muncul outputnya, ini sudah bisa kita lihat. Nah, jadi sudah muncullah output baru berdasarkan hasil analisis cluster dengan menggunakan metode non-hierarkis tadi. Nah, jadi dari output ini kita bisa menarik berbagai macam kesimpulan dari setiap tabelnya. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah output yang menunjukkan initial cluster center. Nah, jadi tabel ini itu merupakan tampilan pertama dari proses clustering data sebelum dilakukan iterasi. Untuk mendeteksi berapa kali proses iterasi yang dilakukan dalam proses clustering dari 12 objek yang diteliti, dapat dilihat dari tampilan output yang ini, yang mana iteration history ini menampilkan mulai iterations in cluster center 1, 2 sampai 3 gitu. Nah, oke, jadi dari proses clustering yang melalui 2 tahapan iterasi untuk mendapatkan sebuah cluster yang tepat. Nah, jadi dari tabel ini itu disebutkan bahwa jarak minimum antar si pusat cluster yang terjadi dari hasil iterasi ini adalah di angka 3,192. Kemudian pada tabel final cluster center ini masih terkait dengan proses standarisasi data yang sebelumnya, yang mengacu pada nilai Z-score dengan ketentuan yang mana nilai negatif seperti yang tertera di cluster 2 ini itu berarti data berada di bawah rata-rata total. Kemudian untuk nilai positifnya ini sendiri berarti data itu berada di atas rata-rata total. Nah, kemudian dapat diketahui bahwa rata-rata nilai masing-masing variabel dalam tiap cluster ini dapat kita definisikan sebagai berikut. Saya jelaskan. Yang pertama itu dengan cluster 1. Dia berisikan kota-kota yang mempunyai jumlah pendapatan kota, jumlah pinjaman, jumlah dana hibah, jumlah konsumsi, dan jumlah penduduk yang lebih dari rata-rata populasi kota itu sendiri. Ini terbukti dari nilai positif yang terdapat pada tabel final cluster ini. Nah, kemudian untuk klaster yang kedua itu dia mengacu pada rata-rata jumlah pinjaman dan jumlah konsumsi yang melebihi rata-rata populasi kota yang diteliti. Nah, dengan demikian ini dapat diduga sekumpulan kota-kota menengah, yaitu berada pada klaster 2. Kemudian untuk klaster yang terakhir yaitu klaster 3, karakteristik kota-kotanya itu mengelompok pada klaster 3, yaitu keseluruhan instrumen penilai berada pada posisi di bawah rata-rata populasi kota yang diteliti, sehingga dapat diduga bahwa klaster 3 merupakan pengelompokan kota-kota yang kecil. Nah, jadi persamaan klaster atau penarikan kesimpulan sangat bersifat subjektif dan bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Mengapa si penelitian ini menggunakan analisis klaster? Nah, jadi tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu dengan melihat perbedaan variabel klaster pada klaster yang terbentuk. Nah, dalam hal ini dapat dilihat dari nilai F tabel, dan nilai probabilitas atau SIG masing-masing variabel seperti tampak pada tabel ANOVA ini. Nah, jadi bisa kita lihat tabel ini itu. Nah, jadi di mana dalam tabel ANOVA ini si angka miss between yang ditunjukkan oleh mean square dalam kolom cluster, sedangkan kemudian miss within yang ditunjukkan oleh mean square dalam tabel yang error ini. Nah, jadi yang sebagaimana yang kita ketahui, semakin besar nilai CF atau dengan kata lain SIG lebih kecil daripada 0,05, maka semakin besar perbedaan variabel pada sebuah klaster yang terbentuk.
Nah, jadi dengan demikian hasil klaster yang didapat dari penyelesaian kasus ini itu bahwa untuk instrumen dari jumlah pendapatan kota yang paling menunjukkan adanya perbedaan di antara kota-kota pada ketiga klaster yang terbentuk ini, yang mana kita itu langsung saja melihat dari nilai F, yang mana nilai F 14,556 ini dan nilai signifikansinya nilai 0,002, dan untuk variabel yang lain pun dapat didefinisikan secara terperinci juga. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah anggota masing-masing klaster yang terbentuk dapat dilihat pada tabel output sebagai berikut, yang mana tabel outputnya dinamakan number of case in each cluster pada output ini. Nah, jadi sudah nampak jelas bahwa si cluster 1 ini beranggotakan 5 kota. Kemudian 5 kota kita bisa lihat dari sini. Kemudian untuk cluster 2 terdiri dari 3 kota. Kemudian untuk cluster 3 terdiri dari 4 kota. Nah, jadi dan untuk mengetahui kota-kota mana saja yang masuk ke dalam kategori tiap-tiap cluster, dapat kembali kita buka tampilan data view pada kolom yang terakhir. Kita beralih ke data view. Sebelum itu saya akan menghapus beberapa coretan-coretan ini. Kemudian kita kembali ke data view. Nah, kemudian setelah kita melihat data view yang tadinya itu hanya sampai nilai Z penduduk ini, kemudian bertambah yang mana ada QCL1, kemudian di sini ada QCL2. Nah, jadi kita dapat memperhatikan dua kolom terakhir pada tabel QCL1 menunjukkan nomor klaster dari keberadaan kota, dan QCL2 merupakan jarak antar objek dengan pusat klaster. Nah, ini dia nilai si QCL1, kemudian ini dia nilai QCL2. Nah, jadi klaster 1 sendiri itu dia berisikan kota G, I, J, dan K. Yang mana untuk kota G sendiri itu jarak terhadap pusat klaster satunya adalah berada di angka 1,13345. Kemudian untuk klaster 2 sendiri berisikan kota, bisa kita lihat dari kota B, F, H. Untuk kota B sendiri, klaster 2-nya itu berada pada menunjukkan angka 1,28390. Kemudian untuk klaster 3 sendiri berisikan kota A, C, D, dan kemudian E. Nah, jadi untuk kota A ini dapat kita lihat analisis klaster 3-nya itu menunjukkan angka 2,07346 dan seterusnya. Nah, jadi data view yang muncul di sini itu adalah merupakan penyelesaian sebuah kasus dari analisis cluster dengan menggunakan metode K-means atau dengan metode non-hierarkis. Kemudian untuk metode yang kedua, yaitu masih tetap pada analisis cluster tapi menggunakan metode hierarkis, yang mana kita tetap menggunakan data ini tadi, data yang sudah kita olah ini. Nah, jadi selanjutnya kita masuk kepada metode yang kedua. Nah, jadi konsep dari metode hierarkis ini sendiri itu dimulai dengan menggabungkan dua objek yang paling mirip. Kemudian itu gabungan dua objek ini akan bergabung lagi dengan satu atau lebih objek yang paling mirip dengan objek yang lainnya. Proses clustering ini itu pada akhirnya itu juga sama dengan disebut dengan metode aglomeratif yang digambarkan dengan dendrogram. Nah, jadi contoh kasus yang sudah kita olah menggunakan metode K-means tadi, kembali kita olah dengan menggunakan metode hierarkis. Nah, jadi masih dengan data yang sebelumnya yang merupakan hasil dari sebuah standarisasi, kemudian kembali kita buka menu Analyze, kemudian pilih submenu yang Classify, kemudian kalau tadi kan kita menggunakan metode K-means, maka kita akan memilih yang ini, tetapi pada metode hierarkis ini kita mengklik Hierarchical Cluster, hingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian masukkan seluruh variabel yang di depannya itu ada huruf Z-nya, yang mana tadi kan sudah kita olah menggunakan metode yang sebelumnya. Nah, jadi semua yang ada nilai Z-score-nya kita pindahkan ke kolom variables. Kemudian variabel kota label cases by-nya itu kita masukkan menggunakan variabel kota. Kemudian pada display ini kita pilih keduanya, yaitu statistik dan plots. Kemudian untuk cluster ini sudah pas, kita pilihnya case. Kemudian kita klikkan mouse kita pada kotak statistik hinggalah muncul sebuah box seperti ini. Nah, jadi selain kotak agglomeration schedule ini, aktifkan juga tabel yang ada di bawahnya, yaitu proximity matrix. Kemudian untuk menampilkan proximity matrix ini fungsinya untuk menampilkan jarak antar variabel. Nah, kemudian pada cluster membership kita
pada cluster membership ini kita klik si range of solution, yang mana minimum number of clusternya ini kita pilih 2, kita ketikkan dia 2, kemudian untuk nilai maksimum number of clusternya kita klikkan 4. Nah, jadi berarti nantinya akan ditampilkan susunan 2, 3, dan 4 cluster. Kemudian klik dulu continue. Selanjutnya kita klik kembali kotak si plots ini. Kemudian kita checklist aktifkan pilihan dendrogram. Kemudian pada bagian iCycle ini kita pilih non, kemudian kita abaikan bagian-bagian yang lain, lalu tekan tombol si continue untuk kembali ke menu utama. Kemudian kita klik kembali si menu method ini hingga muncullah sebuah tampilan sebagai berikut. Nah, jadi untuk square Euclidean ini cluster method kita pilih sudah pas, itu between groups linkage. Kemudian kita buka si square Euclidean distance ini. Nah, yang ini sudah pas. Kemudian pada transform values yang standardized ini kita pilih si Z. Kita pilih Z score. Nah, kemudian abaikan saja bagian-bagian yang lain. Kemudian kita klik continue dan kemudian abaikan yang lainnya. Kemudian kita klik OK kembali, maka akan muncullah output lagi. Nah, pada output ini, yang mana si case processing summary ini itu berarti tabel ini itu menunjukkan bahwa semua data yang berjumlah si n, yang berjumlah n itu adalah jumlah. Nah, jadi datanya ini berjumlah 12 objek itu telah selesai diproses tanpa ada satu data pun yang hilang. Kemudian kita bisa melihat output yang bacaannya proximity matrix. Nah, jadi tabel ini itu menunjukkan metrik jarak antara variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, jadi semakin kecil jarak Euclidean, maka semakin mirip kedua variabel ini, sehingga akan membentuk kelompok atau ini membentuk kelompok sebuah cluster atau agglomeration schedule. Nah, jadi output ini bisa kita lihat yang mana tabel ini itu merupakan hasil proses clustering dengan metode between group linkage. Setelah jarak antar variabel diukur dengan jarak Euclidean, maka dilakukan pengelompokan yang dilakukan secara bertingkat. Kemudian proses aglomerasi ini itu dia bersifat kompleks, khususnya perhitungan koefisien yang melibatkan sekian banyak objek dan terus bertambah. Kemudian kita beralih di output cluster membership. Nah, jadi dari tabel ini dapat dijabarkan bahwa apabila diinginkan 4 cluster, maka anggota cluster 1 itu adalah kota A. Kemudian anggota cluster 2 adalah kota B dan kota H. Kemudian untuk anggota cluster 3 adalah kota C, D, dan E. Kemudian cluster 4 adalah itu kota F, G, I, J, K. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya cukup mudah untuk membaca analisis ini tadi. Nah, jadi untuk yang ini tadi, si stack 1 itu terbentuk satu cluster yang beranggotakan kota K dan kota L. Nah, jadi dengan jarak 1,139. Kemudian di baris keempat atau stack 4 ini, dia itu terlihat objek 7. Objek 7 itu tadi adalah kota G, membentuk klaster dengan kota K. Nah, jadi jarak sebesar 2,097 ini merupakan jarak rata-rata objek terakhir yang bergabung dengan dua objek sebelumnya, seperti yang tampak pada si proximity matrix ini tadi. Nah, jadi untuk stack 2 sendiri ini, stack 2 terjadi pembentukan klaster kota D dan kota E yang berjarak itu 1,515 yang kemudian berlanjut ke stack 6. Dan seterusnya itu dari stack 3 sampai dengan stack 5 ini itu sampai dengan stack 11 yang stack terakhir. Nah, jadi dari koefisien ini kita bisa dapat mendefinisikan atau menyimpulkan berbagai macam analisis dengan menggunakan metode hierarki. Jadi dari penjelasan saya tadi itu adalah sebuah penyelesaian sebuah kasus dengan menggunakan analisis cluster dengan menggunakan dua metode, yaitu metode K-means atau metode K-means atau metode non-hierarkis, dan kemudian dengan yang kedua itu menggunakan metode hierarkis. Nah, tadi setelah tadi kan kita ada menceklis sebuah kolom yang mana itu dinamakan kolom dendrogram. Nah, jadi di dendrogram ini sendiri itu muncul output yang saling berkaitan antara dendrogram. Kemudian ini merupakan hasil dari berkaitan juga dengan si
average linkage atau between group yang ini. Pada tahap yang terakhir, yaitu output dendrogram using average linkage ini berarti berakhir pula lah menganalisis sebuah kasus dengan menggunakan analisis cluster. Dan kemudian untuk analisis yang kedua itu nanti menggunakan kasus dengan menggunakan data yang berbeda, namun kita menggunakan analisis faktor. Baik, selanjutnya kita akan menyelesaikan sebuah kasus dari kasus yang telah ditentukan berdasarkan soal. Nah, jadi untuk penyelesaian kasus yang kedua ini kita tidak lagi menggunakan analisis cluster, melainkan kita menggunakan analisis faktor. Nah, sebelum kita memasuki kepada prakteknya, saya akan menjelaskan sedikit apa sih definisi dari analisis faktor itu sendiri. Nah, jadi analisis faktor itu merupakan suatu teknik untuk menganalisis tentang saling ketergantungan dari beberapa variabel secara simultan dengan tujuan untuk menyederhanakan dari bentuk hubungan antara beberapa variabel yang diteliti menjadi sejumlah faktor yang lebih sedikit daripada variabel yang diteliti. Nah, jadi hal ini itu berarti dapat disimpulkan bahwa analisis faktor itu sendiri dapat juga menggambarkan tentang struktur data dari sebuah penelitian. Nah, jadi setelah saya menjelaskan tentang definisi singkat mengenai apa sih definisi dari analisis faktor itu sendiri, nah jadi selanjutnya kita langsung saja masuk kepada praktek dari penyelesaian kasus untuk analisis faktor itu sendiri. Nah, jadi sebelumnya saya telah mengolah data dari Excel agar nantinya di SPSS ini sendiri kita akan lebih mempermudah dan mempersingkat waktu kita. Nah, jadi untuk yang pertama, seperti biasa, kita harus masuk kepada variable view. Di variable view ini nantinya kita akan mengisi beberapa box ini. Nah, jadi di dalam kasus ini itu diduga ada 15 variabel yang mempengaruhi kesejahteraan di Kabupaten Pringsewu. Sampel yang diambil itu nantinya adalah 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Pringsewu dan variabel dependennya itu adalah 9 kecamatan tersebut. Nah, jadi variabel independennya itu adalah akan saya tuliskan di variabel view ini terlebih dahulu. Nah, jadi untuk yang pertama, pada variabel view-nya ini kita menuliskan kecamatan. Kemudian ada jumlah penduduk. Kemudian di yang ketiga adalah kepadatan penduduk. Kemudian itu selanjutnya ada jumlah desa. Selanjutnya ada jumlah dusun. Kemudian itu ada jumlah sekolah SD. Kemudian ada jumlah sekolah SMP. Kemudian jumlah sekolah SMA, dan kemudian selanjutnya adalah jumlah murid SD, selanjutnya jumlah murid SMP, selanjutnya ada jumlah murid SMA, selanjutnya di yang ke-12 ini adalah jumlah puskesmas, lalu jumlah posyandu, nah kemudian jumlah balai kesehatan. Terus ada jumlah kasus diare, selanjutnya ada jumlah keluarga prasejahtera. Nah, jadi untuk di kecamatan ini karena nantinya akan diisi oleh berbagai macam huruf, jadi untuk type-nya bukan numerik, melainkan type-nya kita ubah menjadi string. Setelah kita ubah menjadi string, maka si measure ini akan otomatis terganti menjadi nominal. Nah, jadi untuk yang dari jumlah penduduk sampai dengan jumlah keluarga prasejahtera ini, measure-nya kita ubah saja menggunakan scale, seperti biasa, jika ingin memuat angka pada data view nantinya. Kita ubah semuanya dulu. Nah, kemudian untuk kali ini, di bagian width ini, mungkin saya akan mengisi sebanyak 15 aja, karena nanti untuk kecamatan itu sendiri, dia akan memuat dari beberapa huruf gitu, misalnya kayak Pardasuka. Nah, itu kan terdiri dari ada 9 huruf. Nah, jadi untuk mengantisipasi supaya di data view-nya ini nanti kata-katanya itu tidak terpotong, jadi untuk width saya isikan saja menggunakan angka 15. Kemudian untuk desimal ini kita nolin aja semua, karena berdasarkan data yang diperoleh dari soalnya itu tidak menggunakan koma di belakang angkanya. Nah, oke, desimalnya sudah berada di angka 0 semua, kemudian kita beralih di data view, yang mana di data view ini nantinya akan saya masukkan data dari Microsoft Excel ini tadi.
sudah saya buat sebelumnya. Dari Pardasuka sampai dengan jumlah keluarga prasejahtera ini kita Ctrl C, kemudian kita langsung beralih kepada data view di SPSS-nya lagi. Nah, ini kita klik aja paste. Nah, jadi di sini semuanya sudah muncul sampai di jumlah keluarga prasejahtera ini. Nah, setelah berbentuk seperti ini, kita langsung saja menganalisis dengan menggunakan analisis faktor. Yang mana caranya itu pertama-tama seperti biasa, kita kembali mengklik analyze, kemudian kali ini kita bukan lagi ke deskriptif statistik seperti langkah 1 pada kita menguji analisis klaster tadi. Nah, melainkan kita ini mengklik dari dimension reduction, kemudian klik yang faktor. Nah, jadi untuk yang akan dimasukkan ke variabel ini, tidak semua yang ada di sini, melainkan hanya jumlah penduduk, kemudian kepadatan penduduk, lalu jumlah murid SD, kemudian jumlah murid SMP, dan jumlah murid SMA, lalu jumlah kasus diare, dan yang terakhir itu adalah jumlah keluarga prasejahtera. Nah, kemudian setelah kolom variables ini terisi dari kolom yang sebelah kirinya, kita klik deskriptif, kemudian kita klik yang KMO and Bartlett Test of Sphericity, kemudian anti-image juga kita checklist aja, kemudian yang statistiknya ini itu initial solution, tadi udah memang langsung otomatis terklik, nah itu yang kita pilih. Nah, jadi di box ini, statistik kita pilih yang initial solution, kemudian di correlation matrix kita memilih yang anti-image dan KMO and Bartlett Test of Sphericity. Nah, kemudian klik continue, kemudian di extraction ini kita klik, kemudian kita klik script, kita klik checklistin script plotnya, kemudian klik continue, kemudian di rotation kita klik Verimax dan rotate solution, kemudian klik continue, kemudian di scores kita klik save as variable, kemudian di method ini sudah pas, kemudian kita klik continue, kemudian abaikan apapun itu, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, maka akan muncullah output seperti ini. Nah, jadi output ini dapat kita berikan penjelasan dari berbagai macam tabel yang ada di output ini. Nah, jadi untuk makna dari si KMO and Bartlett test ini tadi harus di atas 0,5 dan nilai si signifikansinya itu harus di bawah 0,5 untuk menandakan bahwa data itu dapat dianalisis pada output SPSS. Di persoalan kali ini, nilai dari KMO and Bartlett test-nya ini itu nilai Kaiser-Meyer-Olkin-Mister of sampling adequacy itu 0,609 dan nilai signifikansinya itu 0,0000, maka data yang kita peroleh ini dapat kita analisis menggunakan analisis faktor ini. Kemudian pada tabel yang anti-image matrix ini dapat kita lihat bahwa di anti-image correlation ini ada 0,624 pangkat A ini, yang mana itu artinya nilainya ini lebih dari 0,5, sehingga tidak ada data yang direduksi dan segala variabel yang ada di sini itu dapat kita analisis. Nah, kemudian untuk tabel yang ketiga yaitu tabel communalities. Nah, untuk tabel communalities ini digunakan untuk menunjukkan seberapa besar sih sebuah variabel itu dapat menjelaskan faktor yang terbentuk. Nah, jadi sebagai contoh berdasarkan output pada SPSS pada soal ini, variabel jumlah penduduk itu kan di extraction ini itu bernilai 0,942. Artinya, variabel dari jumlah penduduk dapat menjelaskan faktor yang ada, yaitu sebesar 94,2%. Nah, kita ketik aja, yaitu ada 94,2%. Nah, jadi ini karena semua variabel yang ada di extraction ini itu di atas 50%, maka semua variabel yang ada di sini itu dapat menjelaskan semua faktor yang ada pada data ini. Nah, kemudian untuk tabel yang keempat ini adalah tabel total variance explained. Nah, jadi tabel yang ini itu kita gunakan untuk menentukan jumlah faktor yang dapat dibentuk. Nah, jadi yang pertama itu adalah kolom komponen, yang paling sebelah kiri ini yang saya lingkari, itu dia kolom komponen, menunjukkan bahwa terdapat 7 kelompok faktor yang dapat mewakili variabel. Kemudian ada kolom initial eigenvalues yang bertujuan untuk menentukan jumlah faktor yang dapat dibentuk. Nah, kemudian ada subkolom total. Nah, jadi ini subkolom total ini menunjukkan nilai dari eigenvalue, di mana nilai eigenvalue ini itu dia lebih besar daripada 1. Pada tabel ini dapat
kita lihat bahwa nilai eigenvalue-nya itu yang lebih besar daripada 1 adalah komponen 1 dan 2. Nah, di komponen 1 dan 2 ini itu nilainya semuanya adalah lebih besar daripada 1. Nah, jadi yang mana nilainya ini adalah 4,847, 1,273, sementara yang lain ini adalah lebih kecil daripada 1, yaitu 0,582 sampai dengan 0,006. Nah, jadi kemudian kita hanya dengan melihat dari komponen 1 dan 2 ini dan subkolon percent of variance-nya yang mana percent of variance ini itu menunjukkan nilai variansi, yang mana dalam penentuan jumlah kelompok nantinya faktor yang dapat dibentuk yang dipilih adalah nilai yang terkecil. Nah, jadi dari komponen 1 sama 2, nilai yang paling kecil itu adalah nilai yang paling kecil itu kan adalah 18,180, sehingga jumlah kelompok faktor ideal adalah sebanyak 2. Yang mana hal ini itu didukung juga dari nilai presentasi kumulatif yang di kolom kumulatif persen ini, di mana itu nilai presentasi kumulatif komponen 2 telah memenuhi syarat, yaitu di atas 80%, yang mana 87,429%. Nah, itu 87,4% artinya. Nah, kemudian selanjutnya di output ini juga terdapat si diagram scree plot. Dapat kita lihat di sini bersama-sama. Ada yang dinamakan diagram scree plot ini tadi. Nah, terlihat bahwa titik komponen 1 ini ke komponen yang 2 itu dia sangat-sangat menurun tajam, bahkan sampai dengan ke komponen number yang ke-7 atau yang ke-7 itu dia menurun secara drastis. Nah, jadi hal ini itu menunjukkan bahwa dua faktor atau dua kelompok adalah jumlah yang ideal untuk meringkas ke-7 variabel yang ada. Kemudian setelah kita melihat si diagram scree plot, kemudian kita scroll ke bawah, maka masih ada lagi 3 tabel dari output yang kita hasilkan dari analisis kita tadi. Nah, selanjutnya ini ada tabel dari komponen matriks. Nah, jadi tabel ini itu menunjukkan distribusi ke-7 variabel ke dalam dua faktor yang ada. Nah, jadi untuk menentukan apakah suatu variabel itu masuk ke dalam faktor atau komponen 1 atau 2, dilihat dari nilai korelasi yang paling besar di antara dua komponen tersebut. Nah, jadi sebagai contoh itu kan nilai variabel jumlah penduduk di komponen 1 itu kan adalah 0,970. Jumlah penduduknya ini kan di komponen 1 itu 0,970, sedangkan di komponen 2 nilainya itu 0,038. Nah, jadi karena nilai di komponen 1 itu lebih besar daripada nilai di komponen 2, maka variabel jumlah penduduk masuk di faktor 1. Begitu juga seterusnya. Nah, namun hasil dari komponen matriks ini masih belum cukup kuat untuk menjelaskan variabel mana sih ya sebenarnya yang masuk ke dalam tiap faktor. Oleh karena itu, kita membutuhkan tabel selanjutnya, yaitu tabel rotate komponen matrix. Nah, selanjutnya kita scroll agar menampilkan output yang sudah kita hasilkan. Nah, jadi ini dia yang dinamakan output rotate komponen matrix. Nah, jadi tabel ini itu berfungsi untuk melihat dan memperjelas sebenarnya variabel mana sih yang akan masuk ke dalam tiap faktor yang ada. Cara melihatnya sama dengan tabel komponen matriks tadi, sama saja cara melihatnya. Nah, jadi yaitu dengan melihat nilai korelasinya antara komponen 1 dengan komponen 2 ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan lah bahwa dari anggota dari faktor 1 itu kan adalah jumlah murid SMA, kemudian jumlah murid SMP, kepadatan penduduk, kemudian jumlah penduduk. Nah, ini 4 ini itu adalah termasuk ke anggota faktor 1. Kemudian yang masuk ke dalam anggota faktor 2 itu adalah jumlah murid. Kita bedain warnanya dulu. Ini tuh masuk ke dalam variabel 2. Terus kemudian ini jumlah kasus diare, terus kemudian jumlah kasus prasejahtera. Nah, jadi kemudian untuk tabel yang terakhir itu adalah si tabel komponen transformation matrix ini. Nah, jadi tabel komponen transformation matrix ini menunjukkan nilai korelasi dari tiap faktor. Nilai yang perlu dilihat itu adalah nilai diagonalnya. Pada komponen 1, nilai korelasinya itu kan adalah 0,762, dan pada komponen 2, nilai korelasinya itu adalah 0,762. Karena semua nilai korelasi faktornya itu lebih besar daripada 0,5, semuanya itu kan nilainya lebih besar dari 0,5, nah jadi 0,7 dan 0,762 dan 0,762 itu kan lebih besar daripada 0,5. Maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jumlah kelompok faktor yang terbentuk telah tepat dalam merangkum ke-7 variabel yang ada. Nah, jadi dari
dari kasus ini kita dapat menarik kesimpulan sebagai penutup dari analisis faktor ini. Nah, jadi dari analisis kasus ini kita bisa menamakan faktor yang ada. Nah, jadi faktor 1 itu dinamakan faktor demografi. Kenapa dinamakan faktor demografi? Karena variabel-variabel yang ada dalam faktor menggambarkan proporsi penduduk berdasarkan jumlahnya dan komposisi umur secara umum. Kemudian, untuk faktor yang kedua dinamakan faktor kualitas hidup menurut materi dengan alasan variabel jumlah keluarga prasejahtera mengindikasikan jumlah keluarga yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya atau basic needs. Nah, jadi kemudian untuk mengindikasikan jumlah keluarga prasejahtera di Kabupaten Pringsewu ini yang belum mencapai standar kesehatan yang baik, dan variabel jumlah murid SD bisa digunakan untuk mengindikasikan anggota keluarga prasejahtera yang bersekolah. Nah, jadi seperti itulah kesimpulan yang dapat kita dapatkan dari dalam menyelesaikan kasus analisis faktor ini sendiri. Nah, tadi kan saya sudah menyelesaikan sebuah kasus yang berbeda dengan menggunakan analisis klaster menggunakan dua metode, yaitu metode yang pertama adalah analisis klaster dengan metode non-hierarkis, dan yang keduanya itu adalah dengan menggunakan metode hierarkis. Nah, jadi sudah menyelesaikan dua kasus dengan menggunakan dua analisis yang berbeda, maka berakhir pula lah penjelasan saya dalam menyelesaikan kasus-kasus yang akan diujikan dalam ujian praktek mata kuliah riset pemasaran ini. Apabila saya mengalami banyak sekali kekurangan dalam cara saya menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus Edi Ramputi selaku dosen pengampu saya karena telah memberikan ujian praktik dengan menggunakan aplikasi SPSS ini. Kedepannya saya pribadi berharap karena mata kuliah riset pemasaran ini sangat relevansi sekali dengan mahasiswa semester 6 yang mana sebentar lagi itu akan menghadapi yang namanya mengurus skripsi, membuat skripsi, yang mana dalam mengurus skripsi itu kan tidak terlepas dari aplikasi SPSS ini. Kedepannya saya berharap saya akan dapat lebih mahir lagi dalam menggunakan SPSS dan dapat dengan lancar membaca output SPSS. Terakhir, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.